Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabarnya sahabat-sahabat fillah, sahabat-sahabat surga di seluruh Nusantara? Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Ta'ala, diizinkan untuk bisa bermuajah kembali, bertatap muka kembali meskipun secara online. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, telah istiqomah di setiap Jumat malam. Ya, Masya Allah. Tema kita pada malam hari ini, insya Allah kita akan belajar lebih dalam lagi, ya lanjutan demi lanjutan, jurus demi jurus yang telah kita pelajari. Ya. Jika kemarin kita sudah belajar tentang jeruk nipis, ya tentang detok rezeki, maka insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar yang lebih dalam lagi, yakni tentang ilmu ya cermin ajaib, ya sebuah cermin yang justru semakin banyak kita melakukan ya cermin ajaib ini yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala keajaiban demi keajaiban, yang dihadirkan solusi dari segala persoalan. Maka saya doakan sahabat-sahabat fillah ya yang hadir pada malam hari ini, baik yang saat ini secara live di Zoom maupun live di Facebook maupun ya nanti live recordnya yang ada di YouTube. Ya, saya doakan semoga seluruh sahabat fillah yang hadir pada malam hari ini yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala, ya rumah tangganya kian harmonis, ya, anak-anaknya kian solih solihah, yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala kesehatan, kelancaran, baik dari segi finansial maupun dari segala bentuk ikhtiarnya pada ya kesempatan kita kali ini, serta wabil khusus yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala kelapangan hati yang insya Allah berbanding lurus pula dengan kelapangan rezeki kita. Amin, amin. Allahumma amin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah ya, Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ya pada malam hari ini kita yang masih dipilih dan kita terpilih oleh Allah Ta'ala untuk bisa hadir di majelis ilmu yang luar biasa ini. Ya, sebagaimana seringkali kita bahas bahwa daun yang jatuh saja tidak ada yang kebetulan. Apalagi kita dipilih oleh Allah untuk bisa berkumpul pada malam hari ini, ya di taman-taman surga ini, di majelis ilmu ini, di kajian Mana Rezeki pada malam hari ini tidak ada yang kebetulan. Pasti ada sesuatu hikmah mengapa kok Allah ketuk hati kita untuk bisa berkumpul pada malam hari ini dan Allah izinkan. Maka ayo sahabat-sahabat fillah, kita syukuri, ya kita hadirkan rasa syukur ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semakin kita bersyukur insya Allah, Allah kian tambahkan lagi nikmat demi nikmat, nikmat demi nikmat. Dan kalaupun saat ini mungkin masih ada yang dihadirkan ya berbagai persoalan, tantangan yang belum mudah, ya, Masya Allah. Maka mari kita jadikan ini adalah bentuk ya rasa syukur. Mengapa? Karena Allah masih pilih kita. Allah masih menganggap kita pantas ya memiliki persoalan ini. Dan Allah masih sayang dengan kita. Dengan dihadirkannya persoalan ini justru semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Salawat salam senantiasa ya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik, sang uswatun hasanah yang dengan wasilah beliau ya dengan dua pegangan, dua pedoman yang senantiasa diwariskan kepada umatnya yakni Al-Qur'an dan hadis, sehingga terus menerus ya Masya Allah yang kita rasakan fadilah manfaatnya termasuk pada malam hari ini yang insya Allah dengan kita semakin mempelajari ilmu Allah yang sangat luar biasa ini, kita pun kian dekat, kian cinta kepada Allah Ta'ala dan juga kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat fillah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah pada malam hari ini kita akan ya ada tamu yang sangat luar biasa, guru saya yang sangat dahsyat sekali. Beliau adalah Bapak Devinta Trihudaya, sarjana ekonomi, ya, magister manajemen, beliau juga certificate NLP, ya, New NLP Society, beliau certificate STMI, Sekolah Trainer Motivator Indonesia, beliau juga certificate Trainer Mana Rezeki. Dan dengan wasilah beliau lah, ya salah satunya, saya pertama kali dulu, Masya Allah, belajar kepada beliau di private class, ya, di private training yang ada di Jogja. Dan Alhamdulillah, hingga akhirnya saya pun bisa ya
belajar bersama-sama, kita mengisi kelas bersama-sama waktu itu juga di Jogja ya, di Geraha Salina Fidi, Masya Allah, dengan wasilah beliau juga, ya beliaunya adalah ya Masya Allah sangat luar biasa, sehingga kita masih bisa merasakan ya nikmatnya kita ikut kajian setiap hari. Salah satunya adalah dari wasilah beliau, sahabat-sahabat filah. Namun sebelum itu, mohon izin sahabat-sahabat filah, sebagaimana kita hadir di majelis ilmu ya Masya Allah, dan banyak sekali testimoni-testimoni hadir dari sahabat-sahabat filah ya, baik secara wapri maupun share di grup. Saya doakan semoga sahabat-sahabat filah, baik yang sudah mendapatkan ataupun belum mendapatkan keajaiban, yang paling utama adalah kitanya yang semakin lapang hati kita. Dengan cara apa? Semakin kita mengingat Allah, semakin kita mendekat kepada Allah. Dan Allah akan mengingat kita manakala kita senantiasa mengingatnya. Ya, Masya Allah. Fadhkuruni azkurkum. Ya, maka saat kita benar-benar mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Dan itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Maka ayo sahabat-sahabat billah, kita luruskan niat kita sebelum kita bahas materi demi materi yang sangat dahsyat ini. Ya. Kita luruskan niat kita adalah benar-benar kita hadir di sini adalah benar-benar ingin mencari ridhonya Allah. Jadi kita niat belajar ilmu jurus cermin ajaib ini adalah benar-benar lillahi ta'ala, bukan karena lili yang lainnya. Maka ayo sahabat-sahabat filah yang sudah hadir pada malam hari ini, ayo kita luruskan niat kita, ketikkan di kolom chatnya, ya baik yang ada di Facebook, yang ada di Zoom, ya yang ada di YouTube, ya silahkan ketikkan di ya, kolom chatnya. Kita jadikan apa? Bukan hanya sekedar niat itu ada di hati, tapi juga kita praktekkan, ya baik di lisan maupun dipraktekkan di tangan kita, kita ketikkan, dan semoga baik lisan, hati maupun jari kita yang telah mengetikkan menjadi salah satu nanti jadi saksi kita saat kita nanti di Yaumil Mizan, di hari penimbangan. Ya, silakan ketikkan di kolom chatnya. Bismillah, saya siap belajar ya ilmu jurus cermin ajaib lillahi ta'ala. Ayo sahabat-sahabat filah, kita tunggu. Ketikkan di kolom chatnya. Bismillah, saya siap belajar ilmu ya, jurus cermin ajaib lillahi ta'ala. Masya Allah. Yuk, kita tunggu ya sahabat-sahabat filah. Ini sebagai syarat pertama sebelum kita masuk ke materi inti kita. Ya. Bismillah, saya siap belajar ilmu jurus cermin ajaib lillahi ta'ala. Masya Allah. Dia ada Bunda Fiha dari Solo, ya. Bunda Desti Amalia dari ya Klaten, yang Masya Allah. Bismillah, saya siap belajar ilmu jurus cermin ajaib lillahi ta'ala. Ada Bunda Diana, Bunda Sulistiani dari Tulungagung, ya Masya Allah. Luar biasa ya. Di Klaten, Solo, Tulungagung. Ada yang dari Mandua Boyolali, yang Bunda Retno Sukoharjo, Masya Allah. Selamat datang, selamat bergabung semuanya sahabat-sahabat. Syarat yang kedua, sahabat-sahabat filah, ya setelah kita benar-benar luruskan niat kita ini, ayo sahabat-sahabat filah, siapkan lembar catatannya. Siapkan lembar catatannya. Sebagaimana makalahnya Imam Syafi'i, bahwa ilmu itu adalah buruan. Dan cara mengikatnya, ikatannya itu adalah dengan cara kita mencatatnya. Maka ayo sahabat-sahabat filah, silahkan dicatat nanti sekiranya ada suatu hal yang sangat penting untuk kita, yang menghujam untuk kita, silahkan diikat ilmu itu agar senantiasa tertanam dalam jiwa kita. Jadi kita ikat, pilih mana saja yang paling dianggap penting, ya ini adalah syarat yang kedua. Dan boleh nanti sahabat-sahabat filah silahkan untuk share di media sosialnya ataupun dimanapun ya, di grup-grup WhatsApp keluarga ataupun teman-teman bisnisnya, rekan-rekan bisnisnya, silahkan untuk di-share ya resumnya, catatannya. Kenapa? Karena semakin kita bagikan, justru fadilahnya kian kembali kepada kita, sahabat-sahabat filah, menjadi ilmu yang ya jariah. Jariah bukan hanya sekedar harta, tapi juga ilmu pun bisa menjadi jariah. Manakala semakin banyak orang yang mendapatkan fadilahnya, manfaatnya, terus dipraktekkan. Sepanjang orang tersebut ya terketuk hatinya, dapat hidayah, ikut mempraktekannya, kita pun dia dapatkan aliran pahalanya dan terus mengalir kepada kita. Amin amin Allahumma. Nah, syarat yang ketiga sahabat-sahabat filah ya, yakni ya silahkan nanti ya dipraktekkan ya, sedikit demi sedikit tanpa harus menunggu sempurna terlebih dahulu. Pastikan ya kita ya saat hadir di majelis ilmu itu ya memang betul menambah wawasan kita, menambah ilmu. Ya. Namun saat kita benar-benar bisa mempraktekkannya, maka disitulah ya kita kian mengubah nasib kita. Ya, amin amin Allahumma amin. Dan yang paling penting adalah ya benar-benar saat kita mempraktekannya adalah lillahi ta'ala, bukan karena lili yang lain, sebagaimana syarat yang pertama tadi. Ya. Sebelum nanti saya perkenalkan ya guru saya yang sangat luar biasa untuk hadir pada malam hari ini, izin ya sahabat-sahabat filah, kita akan
share, siapkan untuk slide-nya terlebih dahulu, sahabat-sahabat kita. Ya, bismillah. Baik, alhamdulillah ya. Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya, agar Allah hadirkan hudannya, agar Allah hadirkan rahmatnya, agar Allah hadirkan pemahaman kepada kita, agar Allah yang jaga kita dan kita pun yang terjaga oleh Allah Ta'ala untuk semakin mudah dikuatkan oleh Allah Ta'ala untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita kirimkan ya hadiah Fatihah untuk diri kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk ya Masya Allah, orang tua kita, untuk guru-guru kita, kepada para ulama, terus-menerus pada guru-guru kita, sambung menyambung sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Al-hadiniyah liridhaillah syai'ulillah bisiril Fatihah. Bismillah. Iya kan aku iya kan Shiratal ladzina an'amta alaihim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ya Allah ya Rabb, hadirkanlah kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat ya Allah, warizqan thayyiban, dan hadirkanlah kepada kami rezeki yang terbaik, rezeki yang baik-baik, yang dengan cara hadirnya pun dengan cara yang baik-baik ya Allah. Wa amalan mutaqabbal, dan terimalah seluruh amal. Sing dari itu kan ada Bu. Terimalah kepada kami seluruh amal-amal kami yang biasa Engkau catat oleh malaikat-malaikatmu. Amin. Yang mujib besar. Baik sahabat-sahabat fillah, ya sebelum kita masuk ke inti materi kita, mari kita sambut guru kita yang sangat luar biasa, sahabat-sahabat fillah, dengan wasilah beliau. Ya, akhirnya saya pun semakin mengenal ilmu magnet rezeki. Beliau adalah Bapak Devinta Trihudaya atau Bapak Davin ya, SEMM, CNNLP, CSTMI, CTMR. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Davin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofi. Masya Allah. Wah, saya itu tersanjung. Sebenarnya Anda lah mungkin guru saya. Buatan lah Pak. Dengan awal, guru saya. Tapi murid itu bisa melebihi dari gurunya, sehingga guru menjadi murid dari seorang murid. Gitu Ustaz. Masya Allah. Oke lah. Itu yang saya salut terhadap Ustadz Sofi, yang meskipun saya awal ya memperkenalkan magnet rezeki, tapi alhamdulillah Ustadz Sofi bisa melebihi dari saya untuk ilmu. Oke. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke. Gimana ini kita bahas mengenai materi? Alhamdulillah siap Pak Davin. Sehat Pak Davin ya? Sehat sekeluarga Alhamdulillah, ya? sehat. Alhamdulillah. Masya Allah sudah siap untuk share materi jurus cermin ajaib nih kepada sahabat-sahabat kita semuanya. Masya Allah. Saya belum seberapa rekan-rekan sekalian. Saya juga belajar di sini. Belajar dan selalu belajar. Mungkin rekan-rekan ada yang lebih pinter atau lebih lebih tinggi dari saya mungkin. Saya juga belajar, jadi bukan hanya saya yang menggurui Anda belajar ke saya, tapi kita sama-sama belajar di sini, Ustaz. Allah karim, betapa tawaduknya di Pak Davin ya, Masya Allah luar biasa, Masya Allah, Allah karim. Terima kasih, monggo Pak Davin, kami persilahkan kita dari sesi pertama terlebih dahulu. Jadi sebagai pondasi kita, mengapa kita itu harus belajar ilmu cermin ajaib? Mengapa ilmu jurus cermin ajaib ini penting sekali untuk kita pelajari? Monggo silakan Pak Davin, Masya Allah. Sebelum kita membahas cermin ajaib, kita lebih pahami dulu apa sih cermin. Nah, cermin itu adalah untuk
mengetahui keburukan kita, bukan mengetahui kondisi baik kita, tapi kondisi buruk kita. Misalnya kita bercermin, waduh sekarang ada jerawat. Nah, itu kan keburukan kita. Pas tadinya sebelum tidur mungkin masih bersih. Setelah bangun tidur kita melihat cermin, waduh kok saya ada jerawatan ya di sini. Nah, itu kan jadi cermin itu adalah untuk melihat keburukan muka kita, atau meskipun Ustadz Sofi yang begitu gantengnya ya, tapi beliau mungkin setiap hari mengaca ya, mengaca apa sih kekurangan saya gitu, mungkin sebelum berangkat ke suatu majelis atau apa kan mesti berkaca dulu, wah sudah cakep belum jenggot saya sudah gimana, mungkin wah ini kok ada ini kurang rapi sedikit. Nah, itu kan kejelekan kita, cermin ya, cermin. Demikian juga mengenai cermin ajaib. Nah, ini apalagi ini lebih ajaib betul. Jadi cermin ajaib adalah suatu bagaimana kita memandang rezeki, kan ini kan mana rezeki, jadi bagaimana rezeki itu akan datang ke kita ya, apabila kita sudah siap atau sudah cukup rapi, sudah siap seluruhnya, jiwa dan raga kita sudah siap untuk menerima rezeki itu. Demikian misalnya kita juga cermin ya. Kita untuk apa? Melihat kejelekan kita, untuk merapikan, untuk memperbaiki sisi kita sehingga orang lain tertarik pada kita. Misalnya kita sebelum berangkat ke majelis atau sebelum kita berangkat suatu pekerjaan, itu kita mengaca dulu kekurangan apa, kita rapikan. Demikian juga dengan cermin ajaib. Cermin ajaib itu adalah memandang bagaimana rezeki itu bisa mendekat kita. Kita harus bercermin. Nah, bercermin untuk melihat keburukan kita. Keburukan apa kita yang ada pada kita, kekurangan apa pada batin kita, sehingga kita perbaiki, sehingga rezeki itu akan datang mendekat. Itu ke suatu keajaiban ya. Jadi Allah juga dalam suatu hadis dikatakan bahwa Allah itu akan memberikan suatu kebaikan, suatu rezeki, tapi kita harus suatu masalah itu akan Allah berikan kepada kita. Jadi maksud saya gini, suatu masalah itu akan datang, akan kita terima, apabila rezeki itu akan datang kepada kita. Itu suatu hadis mengatakan di situ. Jadi mungkin sudah pelajaran yang dahulu ya, mungkin kajian-kajian yang dahulu bahwa kayak paradox of candy. Jadi suatu rezeki itu akan datang itu dengan beserta bungkusnya. Bungkusnya, betul. Nah, bungkus itulah suatu tantangan, suatu permasalahan yang ada. Nah, di sini cermin ajaib adalah suatu kaca atau cermin jiwa kita, kesalahan atau keburukan kita yang ditunjukkan oleh Allah. Gitu. Jadi bagaimana rezeki itu akan datang? Nah, kita harus bercermin, gitu kan. Itu jadi sifat rezeki datangnya dan menghampiri kepada siapa saja yang penampilannya bagus. Penampilan bagus itu bukan hanya fisik, tapi bagus pada jiwa kita. Nah, itu harus baik, itulah cermin ajaib. Jadi maka di sini kita butuh sebuah alat tadi ya, alat itu cermin ajaib yang memang memang ajaib betul dengan kebaikan-kebaikan itu. Baiklah,
sekarang itu apa yang dimaksud dengan suatu cermin ajaib ya? Nah, yang ini Ustadz Sofi. sesi 2 Nah, nanti dulu Pak. Ini biar penasaran dulu nih sahabat-sahabat Villa nih ya Pak. Nah, gimana siap. gimana? Alhamdulillah. Nah, Baik sahabat-sahabat Villa, sahabat surga yang dimuliakan bahkan oleh Allah Ta'ala. Ya Masya Allah ya. Apa yang disampaikan oleh Pak David ini betul sekali sahabat-sahabat Villa. Bahwa kita ini penting sekali belajar tentang jurus cermin ajaib ini. Mengapa kita butuh sekali ya, belajar ilmu cermin ajaib ini? Sebagaimana disampaikan oleh Pak Davin ya. Masya Allah. Bahwa kita ini harus ya mempelajari dan mengetahui tentang sifat-sifat rezeki. Karena banyak sekali orang yang belum tahu sifat-sifat rezeki akhirnya mengejar-ngejar rezeki. Banyak sekali orang yang belum tahu tentang ya bagaimana cara datangnya rezeki, gitu. pola datangnya rezeki. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak David bahwa ada paradox of candy gitu ya. Rezeki itu datangnya selalu ada bungkusnya gitu. Dan dengan kita mempelajari ilmu cermin ajaib ini, Masya Allah sahabat-sahabat filah, kita akan semakin dalam memahami tentang sifatnya rezeki. Bahwa sifat rezeki itu ya, kalau diibaratkan itu seperti jodoh sahabat-sahabat filah ya. Tadi disinggung oleh Pak David ya Masya Allah bahwa sifat rezeki itu ya bahwa sebagaimana sudut pandang orang lain melihat kita. Mengapa? Ya, karena sahabat-sahabat Villa, bahwa kita sering kali mendengar bahwa sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bahwa Allah itu ya indah dan menyukai keindahan. Maka, ya sahabat-sahabat Villa, jika Allah itu cinta betul dengan keindahan, jika Allah itu maha indah dan mencintai keindahan, maka ya rezeki itu adalah pasukan-pasukannya Allah. Jika rezeki itu adalah pasukan-pasukannya Allah, sudah pasti rezeki itu akan mengikuti Allah Ta'ala. Maka rezeki itu akan senantiasa menyukai keindahan. Maka agar diri kita semakin didatangi oleh rezeki, hal pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Banyak-banyaklah kita untuk ya bercermin. Banyak-banyaklah kita untuk memperbagus diri. Dan bagus di sini bukan hanya sekedar dari bentuk fisik dan rupa saja, tapi juga tadi sampaikan oleh Pak Davin, Masya Allah, kita juga harus baik secara bagus secara dohir dan batinnya, dalamnya juga, jiwanya juga. Maka ya jika jodoh saja tadi ya termasuk orang-orang di sekitar kita aja mau mendekat kalau kita itu baik secara cermin biasa. Nah, bagaimana jika dengan ya cermin ajaib? Maka inilah sahabat-sahabat filah, kita butuhkan sekali sebuah alat agar senantiasa dihadirkan ridhonya Allah, senantiasa dihadirkan solusi serta keajaiban demi keajaiban. Inilah cermin ajaib sahabat-sahabat filah. Maka ayo sahabat-sahabat filah, kita pun sering mendengar bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Masyaallah. Bahwa saat kita itu menghadirkan energi ya seberat biji zarah berbuat kebaikan, maka Allah akan dekatkan dengan kebaikan. Dan saat kita ini berbuat ya syarran yarah, berbuat yang enggak baik, maka justru Allah akan dekatkan dengan yang enggak baik. Maka sejatinya rezeki itu sifatnya energi baik sahabat-sahabat filah. Jika kita ingin didekatkan terus oleh Allah Ta'ala energi yang kebaikan, maka banyak-banyaklah kita untuk bercermin ajaib. Saat terus kita ya melakukan cermin ajaib ini, maka disitulah sahabat-sahabat filah sudah pasti rezeki yang sifatnya itu adalah positif kian mendekat kepada kita. Ya, maka kita baru masuk nih di sesi yang kedua ini Pak Davin ya, Masya Allah. Lalu apa ini ya? Sebuah alat yang kita butuhkan untuk bercermin ajaib. Nah, apa ini cermin ajaib? Nah, monggo nih Pak Davin ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Jadi di sini cermin ajaib itu adalah suatu cermin di mana untuk mengajak kita keburukan kita yang ada sehingga agar dapat kita perbaiki sehingga rezeki itu datang kepada kita. Nah, itu jadi suatu cermin ajaib itu melihat ketidakbaikan pada diri kita untuk kita perbaiki sehingga kita mendapat atau memperoleh rezeki itu segera datang kepada kita. Itu mungkin Ustadz Sofi Tapi untuk bagaimana kita menjalankan bercermin ajaib ini, karena kita yang pertama kita harus siap untuk menghadapi cermin ajaib itu. Jadi
kita pertama harus siap. Kalau tidak siap, misalnya kita mengaca bahwa atau kalau kita berkaca ya, bercermin, kita misalnya ada kejelekan pada diri kita, wah lo kok saya gini, kok muka saya begini, jadi begini. Ya, yang disalahkan adalah cermin. Jadi wajah buruk rupa, cermin Min dibelah. terbelah dua. Nah, ada itu. Jadi kita harus siap bercermin. Memang kondisi kita memang begini. Apa ya yang kita lihat itulah kondisi kita. Demikian cermin ajaib. Jadi kita harus bersiap untuk menghadapi menghadapi apa namanya yang kita lihat. Jadi jangan disalahkan cerminnya, tapi salahkan pada diri kita. Jangan nyalahkan, wah ini jelek, bukan cerminnya yang dipecah. Jadi buruk rupa, cermin dibelah. Nah itu kalau kita tidak siap akan menghadapi suatu cermin. Jadi cermin ajaib, bahwa kita harus siap menghadapinya. Yang kedua, kita harus bersyukur kepada Allah. Apa yang Allah tunjukkan kepada kita, sehingga kita apa namanya bisa memperbaiki diri. Ini contoh yang saya alami ya, Ustaz ya. Pada waktu itu saya mau pergi, ada suatu kayak pelatihan gitu ya di Bali. Nah, waktu itu memang acara di Bali itu memang pagi hari. Nah, waktu itu saya di bandara sudah bilang di terminal B, tapi yang ngantar saya masuk ke terminal A. Saya karena apa ya sibuk dan mepetnya waktu untuk apa? Waktu untuk berangkat mungkin ya, untuk kita check in-nya waktu itu saya di Bandara Adi Sucipto waktu itu. Wah, saya tergesa-gesa. Ternyata saya turun waktu itu adalah di terminal A. Saya kurang menyadari itu. Udah saya turun, saya keluarkan tiket, KTP dan sebagainya. Setelah mau masuk, dari penjaga tiket, Pak, maaf Pak, ini salah di terminal sebelah, padahal terminal A dan terminal B itu cukup jauh, Ustaz. Nah, Betul. cukup jauh. Nah, udah, akhirnya, wah ini gimana? Yang pengantar saya sudah pulang. Terus saya tanya, oh ada mobil pengantar Pak. Saya tunggu-tunggu lama, enggak datang-datang itu mobil shuttle-nya itu. Padahal jam sudah mulai berjalan. Oke, akhirnya saya jalan nenteng tas sama tiket. Kejadian yang apa ya? Kejadian waktu itu KTP saya jatuh. Tak tahu di mana. Saya nyari enggak mungkin. Sudah waktu dekat, gelap masih posisi gelap itu, masih habis subuh gitu. Masih posisi Waktunya gelap. boarding ya Pak ya. Masya Allah. Iya, udah harus boarding. Wah, terus saya jalan. Ya, cuma hanya diberi ya Allah. Mudah-mudahan dengan SIM bisa gitu. Udah saya susun sampailah di terminal B. Alhamdulillah saya cekin udah masuk udah boleh. Cekin udah lolos. Dan sana terus apa ini? Saya merasa ya Allah mudah-mudahan KTP saya ketemu. Nah, akhirnya saya terbanglah sampai di Bali. Saya di hotel. Waktu itu memang saya terus sadar Allah memberikan cermin. Cermin KTP saya hilang itu adalah suatu cermin yang ajaib. Ya, cermin ajaib adalah yaitu suatu peringatan dari Allah lah. Itu sebagai cermin saya, cermin keburukan saya. Saya ingat bahwa saya pada waktu mau pergi ke Bali itu saya tidak bilang kepada ibu saya akan ke Bali. Nah, setelah di hotel lah saya siap-siap untuk berangkat ke tempat itu pendidikan itu. Saya dapat telepon, Ustaz. Dapat telepon dari ibu saya. Masya Allah. Kamu Vin?
di bandara, ke bandara. Iya, Mas. Loh, kamu mau kemana? Mau ke Bali. Ini saya sudah di Bali. Loh, Mama kok tahu? Saya mau pergi keluar kota, saya bilang. Ini ada orang dari bandara mengantarkan KTP kamu, kan Allahu ada Akbar. alamat rumah. Terus memang, ya Allah, saya yang salah, saya yang salah, saya yang salah. Itu Allah. adalah suatu cermin ya yang ajaib yang diberikan oleh Allah langsung. Jadi cermin adalah suatu tantangan yang diberikan, itu adalah suatu cermin. Jadi cermin ajaib adalah suatu masalah. Gitu. Yang itulah yang kita terima. Kita jangan menyalahkan waktu itu kalau tidak memahami cermin ajaib atau buruk rupa cermin terbelah. Saya bisa menyalahkan sopir itu. Wah, itu gimana yang nganter? Saya udah bilang terminal B kok saya diantar terminal A. Itu kan menyalahkan. Jadi istilahnya kalau kita tidak siap ya, tidak siap menerima cermin ajaib itu, ya akan timbul suatu kambing hitam. Nah, kita bisa mengkambing hitamkan si pengantar saya waktu itu kan. Nah, karena saya mungkin waktu itu sudah ikut mandi rezeki, jadi saya hanya, ya Allah, salah, saya yang salah waktu itu. Ya itu Langsung praktek ditunjukkan garis Allah dengan kebenaran nih Pak mengangkat Davin itu. ya. Masya Allah. Iya, garis kebenaran. Jadi saya salah, terus udah sampai hotel itu, ada telepon dari ibu saya kok tahu saya mau keluar kota kok di bandara. Dengan itulah Allah memberikan suatu cermin ajaib kepada saya dan menunjukkan saya salah dan alhamdulillah saya siap menghadapi itu. Bukan saya menyalahkan waktu itu, gara-gara itu KTP saya hilang. Bukan karena ini, jadi tidak mengambing hitamkan. Jadi kita harus siap memang menghadapi cermin ajaib gitu, suatu masalah. Jadi permasalahan itu yang ada yang kita terima itu adalah suatu cermin yang diberikan Allah kepada kita. Dan itu masih banyak lagi yang ada lagi satu, tapi nanti kita bahas. Jadi itu kita kita katakan bahwa cermin ajaib itu adalah suatu permasalahan yang ada yang ditunjukkan oleh Allah. Inilah gitu. Jadi itu dan kita harus siap menghadapi itu. Ya, siap Pak Davin. Masya Allah. Ini langsung ya testimoni kisah nyata yang sangat dahsyat sekali dari Pak Davin ya. Masya Allah. Allah Akbar. Nah itulah. Masya Allah. Baik Pak Harus Davin. menyukuri. Iya, Masya Allah. Menyukuri untuk suatu ajaiban yang kita terima ya. Sehingga kita dapat memperbaiki diri untuk kebaikan diri atau batin kita, jiwa kita. Itu dengan memperbaiki diri dengan kita mengakui kesalahan kita. Jadi bukan menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan kita dan kita harus memperbaiki diri. Gitu. Ya seperti itu. Tadi saya memang mengakui salah, ya Allah, saya salah-salahnya tidak pamit kepada ibu saya. Itu. Dan itu masih ada lagi ya nanti. Kita bahas lagi Pak Davin, sangat menarik ini ya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Davin ya. Baik, kita akan coba ini ya, kita akan coba kembalikan ini kepada jamaah, kepada audien yang hadir pada malam hari ini. Yang mohon izin Pak Davin ya, terlebih dahulu. Kita akan kembalikan nih, kita akan tanya kepada sahabat-sahabat filah kita, ya Masya Allah, yang sangat luar biasa tentunya ya pada malam hari ini. Bahwa tadi ya sekilas apa yang disampaikan oleh Pak Davin tentang ya, cermin ajaib tadi, ya coba silahkan sahabat-sahabat filah ketikkan di kolom chatnya. Apa itu sejatinya cermin ajaib? Ya, coba kita ulang lagi. Ya, semoga apa yang diterima oleh sahabat-sahabat filah ya benar-benar ya menghujam di hatinya dan sehingga kian mudah kita untuk dikuatkan hati kita untuk kian lapang apapun persoalan kita yang kita hadapi saat ini, kita pun kian mudah untuk bercermin ajaib. Ya, silakan sahabat-sahabat filah ya. Coba ya ketikkan di kolom chatnya apa itu cermin ajaib ya sahabat-sahabat filah ya Masya Allah. Ini ada Bunda Sulistiani Gresik ya bahwa cermin ajaib itu adalah muhasabah diri ya Masya Allah. Allah karim ya silakan ditunggu sahabat-sahabat filah yang lainnya apa itu cermin ajaib ya yang dari kisah tadi dari testimoni dari Pak Davin yang sangat luar biasa tadi ya penuh inspirasi kita semuanya apa itu cermin ajaib agar kita lebih dalam lagi ketika ada persoalan yang mungkin berbeda bentuknya. Tapi di situ kita semakin sadar, oh ini cermin ajaib. Yes, Allah hadirkan cermin ini, berarti saya siap untuk bercermin. Karena tadi disampaikan oleh Pak Davin, kalau kita nggak siap untuk bercermin,
justru persoalan akan semakin hadir kepada kita. Persoalan demi persoalan akan semakin terus dihadirkan kepada kita. Ini ada Bunda Eli, suatu persoalan atau ujian yang harus dihadapi dengan siap mental. Ya, Masya Allah. Mungkin ada lagi sahabat-sahabat filah, silakan ketikkan di kolom chatnya ya. Semakin ya sahabat-sahabat filah mengetikkan di kolom chatnya, semakin menjadikan ya diri kita semakin ya faham, semakin mudah untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini ada Umu Azali ada di Jogja ya, menyadari kesalahan ya, jangan mengambil hitamkan orang ya. Masya Allah. Ini ada Mandua Boyolali, cermin ajaib adalah segala kejadian yang tidak baik ya. Masya Allah. Ini udah alumni riset berkali-kali nih ya. Masya Allah. Karena ada yang Masya Allah tidak baik dalam diri kita, maka cari mana itu ditemukan ya. Masya Allah. Cermin ajaib Bunda Eni ya. Bunda Eni Widiatun dari Klaten. Persoalan yang dihadirkan Allah agar kita bisa melihat ya kekurangan kita dan berusaha untuk memperbaikinya. Masya Allah. Bunda Sulistiani Tulungagung, introspeksi diri ya. Masya Allah. Agar kita kian lebih menghujam ke hati kita, semakin kita mudah untuk ya mempraktekannya ya, maka kita bisa jawab pertanyaan ini sahabat-sahabat filah ya. Apa itu sejatinya ya yang paling kita cari itu saat bercermin? Kalau tadi udah disinggung oleh Pak Davin adalah tentang justru hal-hal yang tidak baik dalam diri. Saat kita bercermin biasa saja, yang kita cari itu kan paling ya ada sesuatu di pipi, ada sesuatu di gigi gitu ya. Kita cari justru itu yang kita cari. Jadi sejatinya saat kita itu bercermin yang kita cari justru ya, ada nggak kira-kira saat ini ketidakbaikan dalam diri? Ada nggak kira-kira ketidakbaikan dalam diri? Jika itu masih ada, maka disitulah yang harus kita perbaiki. Disitulah salah satu alat untuk kita bercermin. Nah, untuk lebih memperdalam lagi ya, terkait dengan cermin ajaib ini, ayo sahabat-sahabat filah, coba jawab pertanyaan ini ya dalam hatinya masing-masing. Boleh ditulis, boleh dicatat sahabat-sahabat filah. Jika persoalan saat ini mungkin masih ada, atau persoalan ini masih terus mendekat kepada kita, sementara di sisi lain, rezeki, solusi, keajaiban tidak juga datang. Sudah berapa lama kita tidak bercermin ajaib? Coba kita cek dalam diri kita. Jika tadi ya kita tahu bahwa ternyata cermin itu adalah ya cermin ajaib itu adalah segala sesuatu ya yang tidak mengenakan menimpa diri kita. Cermin ajaib adalah segala bentuk ya persoalan, tantangan, segala hal yang tidak mengenakan diri kita yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala menimpa kita. Jadi segala sesuatu di luar kendali kita yang menimpa kita yang tidak baik-baik itu adalah cermin ajaib untuk kita. Maka jika saat ini ya, mungkin persoalan demi persoalan masih terus dihadirkan oleh Allah, ya, terus mendekat kepada kita, sementara solusi, rezeki, keajaiban tidak juga datang-datang. Maka ini adalah sebuah tools untuk kita ya bertanya kepada jiwa kita. Sudah berapa lama kira-kira sahabat filah kita tidak bercermin ajaib? Sudah berapa lama kita tidak melakukan cermin ajaib ini? Semakin kita sering untuk bercermin ajaib ini, maka semakin dekat pula keajaiban, solusi, rezeki yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Mengapa? Karena sahabat-sahabat filah, ya, segala sesuatu ya, di luar kendali kita, yang menimpa kita, itu sudah pasti ya seizin Allah. Bayangin sahabat-sahabat filah. Sebagai contoh begini, sahabat-sahabat filah, ya. Sebagai contoh, ya, begini. Misalkan sahabat-sahabat filah, ya, sahabat surga, Masya Allah. Ada satu kejadian, ya, misalkan nih sahabat filah, ya, sedang jalan di depan di jalan raya, gitu ya. Naudzubillahnya, tiba-tiba ada mobil yang menyerempet sahabat-sahabat filah. Ada mobil yang menyerempet sahabat-sahabat filah, naudzubillah, ya. Terus kemudian ya, mobil tersebut berhenti di depan kita. Kira-kira apa respon kita, sahabat-sahabat filah? Ya, kira-kira apa respon kita? Masya Allah. Kebanyakan dari kita tentu kita akan mendekat, sahabat-sahabat filah. Kita akan mendekat, ya. Kita akan mendekat kepada mobil tersebut, ya. Kalau ya kita berani, biasanya kita akan apa? Kita akan marah-marahin, ya. Kita akan ya ucapkan kata-kata nggak baik kepada orangnya. Namun sahabat-sahabat filah, ya, saat pintu kaca mobil itu dibuka, ternyata ya yang ada di dalam mobil tersebut adalah ya seorang yang kita kagumi, misalkan ya seorang Raja Jogja misalkan, ya Sri Sultan, atau seorang presiden, atau seorang imam besar ya Masjidil Aqsa, Masjidil Haram misalkan, atau imam besar Masjid Nabawi. Kira-kira jadi nggak kita mau meluapkan emosi kita? Tentu nggak jadi, sahabat-sahabat kita. Mengapa? Karena dia adalah
sosok yang sangat kita kagumi. Meskipun berbuat tidak baik sekalipun kepada kita, tapi kalau itu adalah sosok yang kita kagumi, tentu kita tidak jadi ya marah, sahabat-sahabat fillah. Namun di sisi lain, sahabat-sahabat fillah, ya, Masya Allah, segala sesuatu yang tidak baik menimpa kita, itu ternyata ya di belakangnya itu ada dalangnya, sahabat-sahabat fillah. Segala sesuatu, mungkin ada orang yang mau mendolimi kita, orang yang mau maki kita, orang yang memukul kita, itu sejatinya ada dalangnya, sahabat-sahabat fillah. Ya, jika dalangnya itu nggak mengizinkan, tentu tidak akan terjadi menimpa kita. Siapa dalangnya itu kira-kira, sahabat fillah? Silahkan ketikkan di kolom chatnya, sahabat-sahabat fillah. Siapa dalangnya ya, yang mengizinkan segala sesuatu itu menimpa kita? Masya Allah, betul sekali ya. Mandua Boyolali ya, Masya Allah. Jika ya, Masya Allah, tentu dalangnya adalah Allah. Jika Allah tidak mengizinkan, tentu tidak akan menimpa kita. Tapi mengapa itu kok menimpa kita? Pasti ada sesuatu yang Allah maksudkan agar kita terus untuk bercermin ajaib, agar kita terus bermuhasabah diri. Karena sejatinya persoalan itu kok Allah izinkan menimpa kita, pasti ya itu adalah tepat untuk kita, untuk bercermin ajaib. Nggak mungkin Allah itu ya tidak tepat alamat. Ya. Pasti Allah itu tepat dalam, ya Masya Allah, sahabat-sahabat fillah, menghadirkan persoalan itu menimpa kita. Bahkan sejatinya, kalaupun ada orang seluruh Indonesia Raya ini mau berbuat tidak baik kepada kita, tentu sejatinya tidak akan mengenai kita manakala Allah tidak mengizinkannya. Tapi mengapa kok Allah mengizinkan itu menimpa kita? Pasti ada sesuatu yang belum baik dalam diri kita, yang Allah inginkan kita untuk terus bercermin ajaib, sahabat-sahabat fillah. Maka disinilah sahabat-sahabat surga, sahabat-sahabat ya, dimuliakan bagikan oleh Allah Ta'ala. Inilah pentingnya kita untuk terus menyadari bahwa, oh ternyata persoalan sekalipun yang hadirnya adalah sebuah alat untuk kita terus bercermin. Bayangin sahabat-sahabat fillah, jika kita justru tidak diberikan cermin ajaib ini oleh Allah. Makanya tadi Pak Davi menyampaikan, setelah kita siapkan mental adalah apa? Kita bersyukur, tadi disampaikan oleh Pak Davi. Mengapa kita bersyukur? Bayangin sahabat-sahabat fillah, jika kita tidak pernah dihadirkan cermin ajaib oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tidak lurus jalan kita di zona takwa, ya kita sudah tidak lurus, tiba-tiba nggak diingatkan oleh Allah, maka justru kita akan terjerumus dan tidak akan selamat selama-lamanya. Ya, itulah disebut dengan namanya istidraj. Tapi kenapa kok Allah masih izinkan itu menimpa kita? Karena Allah masih sayang dengan kita, sahabat-sahabat fillah. Yang artinya Allah inginkan kita untuk terus bermuhasabah. Ya tadi disampaikan juga oleh Bunda siapa tadi, introspeksi diri ya, Bunda Sulistiani dari Tulungagung ya, Masya Allah. Betul. Jadi cermin ajaib ini sejatinya adalah segala bentuk persoalan yang menimpa kita di luar kendali kita. Itu adalah wujudnya Allah yang ingin menjadikan diri kita untuk terus bercermin ajaib, sahabat-sahabat fillah. Yang ingin terus menjadikan diri kita terus untuk bermuhasabah. Masya Allah. Maka sahabat-sahabat fillah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala, ya, maka kita harus ya belajar ya, bagaimana caranya saat cermin ini sudah dihadirkan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Setidaknya ada 4 hal, sahabat-sahabat fillah. Ya, tadi sudah disinggung, 2-nya disampaikan oleh Pak Davin. Kita bahas bersama-sama bareng-bareng ya dengan Pak Davin juga, dan tentunya dengan sahabat-sahabat fillah yang hadir pada malam hari ini. Masya Allah. Apa itu? Ya, bagaimana caranya kita bisa bercermin ajaib agar semakin didekatkan, dihadirkan solusi, rezeki, keajaiban? Ada 4 langkah. Langkah yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Davin adalah kita harus siapkan mental. Mengapa ini sangat penting sekali? Karena sejatinya bukannya Allah itu ya tidak tepat dalam mengirimkan segala bentuk persoalan itu menimpa kita. Pasti sangat tepat. Mengapa? Karena Allah menimpakan suatu persoalan itu pasti sesuai dengan kadar kemampuan kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan kalau kita tidak ya siap mental, Masya Allah, justru kacanya yang akan dibelah tadi. Kalau kita nggak siap mental, justru kita memaki, kita memarahi orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Padahal di belakangnya ada dalangnya. Sejatinya kita itu sedang memaki kepada dalangnya. Coba deh bayangin sahabat-sahabat, berani nggak kita? Kita marah-marah nggak terima kepada Allah. Ya. Padahal Allah itu yang mengizinkan itu menimpa kita, kitanya protes nggak terima sama Allah. Ya. Masya Allah, tentu nggak ada yang berani sahabat-sahabat kita. Namun ironisnya, kitanya seringkali mendidik anak-anak kita bermental tidak siap untuk bercermin ajaib ini, sahabat-sahabat fillah. Contoh, saat ada anak kita ya mungkin sedang terjatuh, tiba-tiba kita bilang, udah nak, nggak usah nangis, ya itu kodoknya yang nakal. Masya Allah, ya ini belum berdisiplin kata ya, mohon maaf. Artinya
kita mencari kambing hitam tadi disampaikan oleh Pak Davin, betul. Kita mencari, mengajari kepada anak kita untuk menyalahkan yang lainnya. Padahal nggak ada kodoknya. Kita salahkan, yang penting apa, anaknya kita diam. Padahal itu disitulah kita mendidik anak-anak kita tidak bersiap mental. Padahal yang salah adalah diri kita. Jadi sehingga ketika tumbuh besar, ya, kita pun kian mudah saat ya ada suatu hal yang nggak tepat, kita langsung nyari siapa nih yang salah. Bukan kita memasang, yang melepaskan garis kebenaran. Saya salah, saya salah, saya salah. Ya, Masya Allah. Ini langkah yang pertama, sahabat-sahabat filah. Nah, langkah yang kedua, sebelum bersyukur tadi, sahabat-sahabat filah, ini sahabat-sahabat filah yang harus digenggam terlebih dahulu. Apa itu? Kita harus tahu apa itu cermin ajaib. Ya. Kita harus tahu apa itu cermin ajaib. Jadi ketika ada orang mendolimi kita, orang berbuat gak baik dengan kita, keadaan kita saat ini yang terus dihadirkan oleh Allah ujian demi ujian, maka disinilah sahabat-sahabat filah, oke, ini adalah cermin ajaib. Ya. Segala sesuatu ketidakbaikan yang menimpa kita, di luar kendali kita, ini adalah cermin ajaib. Ini adalah dari Allah Ta'ala. Maka, apa yang harus kita lakukan? Masya Allah. Kita harus sadar bahwa ini langsung dari Allah. Sehingga kita tidak akan mungkin berani untuk protes. Ya. Ada sesuatu, ada cermin ajaib. Yes, ini cermin ajaib ini. Ini dari Allah. Bahkan Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Masya Allah. Jadi jika Allah nggak mengizinkan, pasti nggak menimpa kita. Lalu mengapa kok itu diizinkan oleh Allah menimpa kita? Maka ada sesuatu nih sahabat-sahabat. Manakala kita benar-benar beriman dan meyakini ini adalah dari Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hati kita. Masya Allah. Dan ya, barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Insya Allah. Nah, saat kita sudah siap, yes, saya siap untuk bercermin. Nah, ini adalah cermin ajaib. Kita sudah tahu nih, apa itu cermin ajaib kita saat ini. Ya, segala bentuk ketidakbaikan kita saat ini, inilah cermin ajaib ini. Maka, masuklah kita di fase yang ketiga tadi, sampai oleh Pak Davin. Ya, nih, kita harus bersyukur. Masya Allah. Kita bersyukur bahwa Allah masih menghadirkan cermin ajaib untuk kita. Kita masih bersyukur bahwa Allah masih terus ya mengingatkan kita agar kita tidak di zona ya, yang tidak tepat, agar kita terus di zona marhamah, di zona takwa. Maka bagaimana caranya agar kita terus bersyukur? Ya. Allah Ta'ala berfirman, Quran Surat Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurkum, washkuruli wala takfurun. Masya Allah. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Jadi saat kita dihadapkan persoalan, kita ingat kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita. Kemudian apa? Setelah kita terima cermin ajaibnya, bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat. Insya Allah. Maka saat kita bersyukur di sini, justru Allah yang hadirkan solusi, ya, solusi, keajaiban, rezeki dari semua ya, persoalan yang kita saat ini kita hadapi. Nah, maka lanjutnya setelah bersyukur ini, sahabat-sahabat filah, inilah yang paling penting sahabat-sahabat filah dalam kita bercermin ajaib. Apa itu? Saat kita bercermin biasa saja kan yang kita cari adalah ketidakbaikan kita. Maka sama saat kita bercermin ajaib. Kok Allah masih hadirkan ya KTP tadi ya Pak Davin kok nggak ketemu gitu ya. Apa yang belum tepat dalam diri saya? Oh ternyata ketemu tadi Pak Davin. Oh ternyata saya belum izin nih kepada ibu ya, Masya Allah. Nah, ini sering kali terjadi ya. Bahkan saya pun juga, ya, Masya Allah ya. Saat tiba-tiba di rumah gitu ya, baru sampai tiba-tiba ada suara-suara yang nggak nyaman sekali di hati ya dari pasangan kita, dari anak-anak kita. Maka kalau kita siap untuk bercermin ajaib, kita langsung cek. Astagfirullah, apa ya yang salah dalam diri saya? Ya, kok sambutannya dahsyat banget ya hari ini? Apa ya? Kok dahsyat banget ya? Oh, ternyata saya tadi yang salah. Saat saya tadi naik KRL, ya naik kereta listrik ya dari Solo untuk pulang ke Prambanan, ya ternyata saya tadi saking buru-burunya, saya nggak nyadar. Ya, ternyata karena pintunya mau segera ditutup, saya buru-buru masuk, tas di punggung saya di belakang itu ngenain orang. Dan saya sampai belum ya minta maaf. Masya Allah, astagfirullah, saya salah ya Allah, saya salah. Allah akhirnya kirimkan tegurannya lewat pasangan saya, lewat anak-anak saya. Masya Allah. Maka disitulah, saat kita terus bermuhasabah diri, memperbaiki diri kita, mencari apa yang nggak tepat dalam diri kita, disitulah awal dihadirkannya keajaiban untuk kita. Ini langkah yang keempat, sahabat-sahabat filah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adamun khata'un, wa khairul khata'ina tawwabun." Seluruh anak Adam itu pasti punya salah. Dan sebaik-baik yang punya salah adalah apa? Mereka yang senantiasa memperbaiki dirinya.
senantiasa bercermin ajaib ini, sahabat-sahabat fillah. Ya, Masya Allah. Allah karim. Maka, ya, ayo sahabat-sahabat fillah, sahabat surga yang dimuliakan bagikan oleh Allah, ya silakan untuk dicatat 4 hal ini, sahabat-sahabat fillah. Ya, 4 hal ini kita catat, kita hujamkan dalam hati kita. Apa nih 4 ini tadi? Nah, ini yang kita bahas juga, dan sekaligus ya, ada tambahan ya dari Pak Davin ya, Masya Allah, yang sangat luar biasa pada malam hari ini ya, memberikan ilmunya untuk kita semuanya. Moga silahkan Pak Davin ya, untuk mungkin Ya, ada yang ingin ditambahkan lagi atau ingin ya mungkin Masya Allah, saya silahkan. mau menambahkan cerita cerita waktu Allah, di silakan Bali Pak itu. Davin. Ya, waktu itu masih ikut pendidikan. Waktu itu ada pendidikan kita untuk berlayar ke Nusa Penida. Di situ dari kita nyebrang pakai apa namanya kapal boat itu. Setelah itu sampai Nusa Penida harus turun. Nah, waktu saya turun, HP saya di celana, saya itu tidak menyadari itu bahwa air laut itu cukup tinggi, Ustaz. Sehingga apa HP saya di dalam celana kena air dan air laut, waktu langsung mati total. Sehingga saya tidak bisa menghubungi keluarga, menghubungi rekan-rekan satu tim saya. Tapi ya saya bersyukur, alhamdulillah apa HP ini mudah-mudahan bisa didapat yang lebih baik saya gitu. Ya sudah, kalau air laut memang sangat keras sekali. Ya itu adalah suatu juga apa namanya suatu cermin ajaib. Ya Allah berikan petunjuk salah apa yang saya hadapi. Tapi saya itu disitulah betul kata Ustadz, kita harus bersyukur. Apapun musibah yang kita hadapi, kita harus bersyukur. Dan itu terus berjalan sampai pada hari yang terakhir itu kalau tidak salah 4 hari. 4 hari, waktu itu saya juga tidak paham bahwa pendidikan itu dinilai dan berhadiah. Hanya 3 kelompok yang mendapatkan hadiah itu. Alhamdulillah kelompok saya dengan adanya apa ya ujian-ujian atau musibah-musibah yang cermin ajaib yang Allah tunjukkan ke saya, dan akhirnya ya waktu itu memang saya tidak tahu ditunjuk sebagai ketua tim waktu tiba di Bali di pelatihan itu saya sebagai ketua tim. Tapi kejadian-kejadian yang menimpa saya waktu itu setelah ada kejadian atau cermin ajaib, kita tidak salahkan siapa, saya bilang kepada tim, setelah bangun pagi sebelum kita berangkat, sholat duha, paksakan, sempatkan, gitu loh. Baru kita berangkat ke tempat, padahal itu harus ke kumpul kita itu harus jam 7 pagi. Kita pergi sholat subuh, kita tunggu dulu sholat duha, kita sholat duha. Dan dari hotel itu harus sholat duha. Dan malam sebelum tidur kita semua harus sholat tahajud. Minta dan bersyukur kepada Allah apa yang terjadi di hari ini maupun esok. Saya hanya menyempatkan itu. Dari cermin ajaib yang Allah berikan itu sungguh bisa, saya tuh harus kita bersyukur. Nah, pada waktu akhir apa namanya acara di situ, alhamdulillah kelompok kami adalah urutan yang ketiga yang mendapatkan rezeki yang cukup lumayan, cukup besar lah bagi saya waktu itu ya, dalam kondisi perekonomian yang belum stabil, tapi alhamdulillah 3 digit ya dapat Pak Davin ya, rezeki, Masya Allah. ya 3 dapat digit ya, rezeki. Iya, Masya Allah. ya Oh. 6 digit. Jadi sekitar 6 digit lah pokoknya. Allah. Itu ya cukup lumayan. Akhirnya tim mereka juga bersyukur dan kita tidak mengambil untuk pribadi, kita untuk usaha lah bersama yang dijalankan oleh rekan-rekan. Saya tidak ikut sudah
Saya cukup ketua, mengetua ini saya serahkan kepada teman-teman itu, Ustaz. Jadi cermin ajaib itulah kalau kita sudah mengetahui apa ya sebagai kaca dari kita suatu musibah yang ada kita terima yang ditunjukkan oleh Allah, kita introspeksi diri tadi sehingga Allah akan memberikan rezeki dan rezeki itu datang sehingga kepada kita. Itu yang pengalaman saya yang saya terima, saya Allah. alami. Pak David 700 sama 6 digit di belakang berarti 700 juta Pak. Masya Allah. Siap. Wah Allah, ya Allah. Sahabat-sahabat wilayah, Masya Allah ini luar biasa sahabat-sahabat wilayah. Dari bungkus permen ya, tadi dari HP ya, terus disadari ini adalah cermin ajaib, diajak timnya untuk bermuhasabah, untuk bersyukur, Masya Allah, dihadirkan keajaiban demi keajaiban oleh Allah Ta'ala, bahkan tak diduga sahabat-sahabat wilayah, tak disangka-sangka, 700 juta sahabat-sahabat wilayah. Saya aja belum pernah ya melihat itu di ATM. Nominal itu belum pernah ada di saldo saya. Tapi itu kan uang tim, uang bersama. Allah Akbar. Ya Allah. Masya Allah. Terima kasih Pak David. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat filah atau ingin ada yang ingin disampaikan ya bagi ilmu-ilmu yang sangat luar biasa, khususnya nasihat untuk saya Pak David. Mungkin ada suatu hal yang saya ingin terus untuk terus belajar dari Pak David. Monggo Pak David. Ya, sejatinya kita itu memang harus selalu bercermin. Karena keburukan-keburukan yang kita lakukan itu mesti keburukan itu adalah setiap hari. Kita harus mengoreksi diri dengan cermin ajaib pada suatu musibah atau suatu ketidakbaikan ya. Ketidakbaikan yang pada kita harus mengintrospeksi diri dan kita lakukanlah tobat, selalu melakukan tobat kepada Allah apa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu Ustaz. Terima kasih Pak David ya. Karena pesan ini justru sejatinya ya paling utama adalah untuk diri saya, terus ya, memperbaiki diri. Terima kasih Pak David, ilmunya sangat luar biasa pada malam hari ini. Insyaallah. Sama-sama. Baik sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang dimuliakan bahagiakan oleh Allah Ta'ala ya. Jadi apa saja tadi 4 hal yang harus kita lakukan ya, boleh kita ulang ya sahabat-sahabat filah, sekilas mungkin boleh sahabat-sahabat filah boleh untuk di screenshot ya. Apa saja yang harus kita perbaiki nih ya, Masya Allah. Yang pertama adalah kita harus siap mental kita ya untuk kita bercermin sahabat-sahabat filah. Kita harus siap mental kita untuk bercermin. Mengapa? Jika kita tidak siap, maka kita tidak akan mungkin dihadirkan solusi ataupun keajaiban oleh Allah Ta'ala. Karena yang ada justru kita semakin protes kepada Allah Ta'ala. Semakin kita protes kepada makhluknya Allah Ta'ala, sama halnya kita protes kepada yang menciptakan. Maka disinilah pentingnya sahabat-sahabat filah, kita harus siap mental kita untuk bercermin ajaib. Ya. Berikutnya yang kedua sahabat-sahabat filah, langkah yang kedua adalah ayo kita harus tahu apa itu cermin ajaib. Jadi saat itu menimpa, kita siap menerimanya. Berikutnya kita tahu, yes, ini adalah cermin ajaib. Maka langkah yang ketiga, alhamdulillah, Allah masih izinkan ya, saya menikmati ya, proses dihadirkan cermin ajaib ini untuk saya terus memperbaiki diri, untuk terus ya bermuhasabah diri. Kita bersyukur kepada Allah. Nah, langkah yang keempat adalah kita perbaiki diri. Setelah tahu tadi cermin ajaibnya, tahu apa yang nggak baik dalam diri kita, ini akan kita perbaiki. Maka ya, yang kelima, hadirlah keajaiban dari Allah Ta'ala. Yang kelima, hadirlah solusi dari Allah Ta'ala. Jadi, ya, quote kita pada ya, akhir sesi di kajian kita pada malam hari ini adalah, apapun, segala keadaan kita, ya, yang justru karena dengannya, hadirnya persoalan itu, justru menjadikan diri kita semakin mendekat kepada Allah Ta'ala, itulah jalan keajaiban yang sesungguhnya. Ya, saya ulangi, apapun segala keadaan kita saat ini, yang dengannya justru menjadikan diri kita semakin mendekat kepada Allah Ta'ala, itulah jalan keajaiban yang sesungguhnya. Karena dari situlah Allah hadirkan cermin ajaib untuk kita, untuk terus
muhasabah, memperbaiki diri kita, sehingga kita pun kian selamat untuk bisa menikmati rezeki akbar, rezeki yang hakiki, yakni kita bisa kembali ke kampung halaman terbaik, yakni menghadap kepada Allah Ta'ala di surganya Allah Ta'ala. Amin, amin. Allahumma amin. Insyaallah. Baik sahabat-sahabat fillah, ya, kita ya tutup pada malam hari ini dengan doa bersama-sama. Namun sebelum itu, ada kabar gembira untuk sahabat-sahabat fillah. Mohon izin untuk memberikan informasi terlebih dahulu, sahabat-sahabat fillah. Apa itu kabar gembiranya? Ya, bagi sahabat-sahabat fillah yang baru bergabung malam hari ini, ya, ataupun yang baru sekali ini, ya, tahu dari Facebook ataupun dari Zoom ataupun dari YouTube, ya, untuk rekaman kajian kita ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, silakan nanti bisa diakses di grup Facebook, bisa di-scroll lagi ke bawah, ataupun di channel YouTube Best Learning Center. Bagi sahabat-sahabat yang belum tergabung di grup WA, ya silakan bisa ketikkan di Mozilla Firefox-nya bit.ly/magnetrezeki09. Ya, silakan diketikkan, nanti akan bergabung di MR Community yang ke-9. Ya, bagi yang sudah bergabung di MR Community tidak perlu mengeklikkan ini, namun khusus bagi sahabat-sahabat yang baru belajar pada malam hari ini. Dan kabar gembira lagi sahabat-sahabat fillah, ya, minggu depan, ya, hari Sabtu dan Ahad di minggu depan, tanggal 4 sampai dengan 5 September, ada dua kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama adalah ada private training online Magnet Rezeki, ya, kebetulan ini adalah batch yang kedua yang saya lakukan, ya. Batch yang kedua, ya, silahkan bagi sahabat-sahabat yang ingin bergabung belajar lebih dalam lagi tentang ilmu Magnet Rezeki, plus kita belajar tentang Garpu Tala, boleh bergabung, nanti bisa kontak admin kami di 0838-2294-8182. Bagi sahabat-sahabat fillah yang ingin kangen rindu dengan suasana camp online Magnet Rezeki, plus di tahajud-tahajudnya, doa bersamanya, silakan nanti sahabat-sahabat fillah bisa ya bergabung di camp online Magnet Rezeki, bisa bergabung yang melalui Pak Davin, ya, bisa mendaftar juga melalui Pak Davin, ataupun CTMR terdekat sahabat-sahabat fillah, ataupun juga bisa mendaftar melalui kami, sahabat-sahabat fillah. Ya. Jadi silakan, dimanapun sahabat-sahabat fillah berada saat ini, ya, ada CTMR terdekatnya dimanapun, silakan nanti dikontak untuk bergabung, ya, belajar bersama yang langsung diisi oleh guru kita, Ustadz Nasrullah, tanggal 4 sampai dengan 5 September, dan akan disambung di tanggal 11 sampai dengan 12 September. Yang insya Allah di tanggal 6 sampai dengan tanggal 10-nya nanti akan diisi mentoring oleh wali kelas masing-masing. Jadi silakan sahabat-sahabat fillah, ini kabar baik yang luar biasa, dihadirkan kembali ada camp online Magnet Rezeki. Untuk camp online Magnet Rezeki ini, ya masih seperti sebelumnya, infaknya adalah 400.000. Untuk private training Magnet Rezeki, ya setengahnya sahabat-sahabat fillah, ya masih setengah dari camp online Magnet Rezeki. Bagi sahabat-sahabat fillah yang belum mudah untuk ikut camp online Magnet Rezeki, ya silakan nanti bisa bergabung di private training online Magnet Rezeki. Sekian dari saya sahabat-sahabat fillah, kita tutup ya dengan doa bersama-sama agar Allah hadirkan ya hidayah kepada kita semuanya, solusi ya dari semua persoalan hidup kita, serta kita pun kian dihadirkan pemahaman, kemudahan untuk kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Silakan sahabat-sahabat fillah, siapkan posisi ternyamannya, kita akan berdoa bersama-sama ya sahabat fillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'im, hamdan syakir, hamdan yuafi ni'mahu wa yukaffiru mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaqbal wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma innaka ta'lamu sirrina wa 'alaniyatina faqabbal ma'dhiratina. Allahumma hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma fir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas solihin. 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 Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina
wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, selamatkanlah kami seluruh jamaah kajian Manet Rezeki pada malam hari ini dari siksa kubur maupun siksa api neraka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hadirkanlah kami kemudahan kelancaran baik urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Rabb. Baik dari segi ikhtiar kami, pekerjaan kami untuk mencari rezeki yang halal dan thayyiban untuk keluarga kami ya Rabb. Mudahkanlah ya Rabb segala urusan kami. Lapangkanlah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, istiqomahkanlah kami dalam beribadah kepadamu ya Rabb. Tancapkanlah dalam hati kami rasa nikmat dalam kami beribadah kepadamu ya Rabb, sehingga kami kiat istiqomah di jalan-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jika selama ini masih ada salah satu atau bagian dari anggota keluarga kajian Manet Rezeki hadir pada malam hari ini, masih ada yang silaturahminya belum baik, terumbu karangnya belum baik, tancapkanlah dalam hatinya ya Rabb, lunakkanlah hati masing-masing, perbaikilah silaturahminya ya Rabb, satukanlah kembali ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, tancapkanlah dalam hati anak-anak kami untuk senantiasa menjadi anak-anak yang solih-solihah ya Rabb, yang jika nanti kami sudah Engkau panggil ya, anak-anak kami senantiasa menyertakan amalan-amalannya atas nama kami ya Rabb. Itu yang sangat kami nanti-nantikan. Ya Allah ya Rabb, mungkin saat ini masih ada sahabat-sahabat filah kami yang hadir di sini masih belum mudah, masih banyak sekali memiliki lilitan-lilitan riba ya Allah. Uraikanlah ya Rabb. Mungkin jika ada sahabat-sahabat filah kami yang hadir saat ini masih banyak sekali memiliki amanah ya Rabb. Lunaskanlah ya Rabb dengan caramu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Mungkin saat ini masih ada yang hubungannya belum baik dengan pasangan. Harmoniskan kembali ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, mungkin saat ini masih ada yang senantiasa bermunajat kepadamu, ingin dikaruniai keturunan. Hadirkanlah ya Rabb, kemenangkanlah keturunan padanya. Ya Allah ya Rabb, terima kasih Engkau telah memberikan hikmah pada malam hari ini, sehingga kami semakin yakin, semakin sadar bahwa segala bentuk persoalan yang Kau hadirkan sejatinya adalah wujud dari kasih sayang-Mu ya, untuk terus kami selamat dengan cara kami terus bermuhasabah diri mendekat kepada-Mu ya Rabb. Terima kasih ya Rabb, Engkau senantiasa masih mengingatkan kami, Engkau senantiasa masih menanti kami. Kami sadar ya Rabb, Engkau setiap hari senantiasa menunggu kami, rindu dengan tahajud-tahajud kami, rindu dengan sujud-sujud kami ya Rabb. Engkau senantiasa hadir menanti kami, tapi kaminya yang seringkali tidak hadir ya Rabb. Ampunilah kesalahan kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami sadar ya Rabb, kami pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa siksaan bagi para penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah dipakaikan sendal berbahan api yang saking panasnya sampai membuat ubun-ubunnya mendidih ya Rabb. Itu baru siksaan para penduduk neraka yang paling ringan dosanya ya Rabb. Paling ringan siksaan. Bagaimana dengan kami ya Rabb? Dosa-dosa kami banyak ya Rabb. Perisai-perisai rezeki kami banyak sekali ya Rabb. Kami masih pernah menghadirkan orang tua kami meneteskan air mata karena kelakuan kami ya Rabb. Semasa hidup Bapak Ibu kami pernah menolak perintahnya, kami pernah mengindahkan nasihatnya, bahkan kami pernah mendebatnya ya Allah. Bahkan kami pernah berkata-kata yang mungkin menyakiti hati mereka ya Allah. Ampunilah kesalahan kami ya Allah. Lunakkanlah hati kedua orang tua kami untuk bisa memaafkan kami, meridhoi kami ya Allah. Dan jikalaupun orang tua kami sudah Kau panggil ya Allah, lapangkanlah kuburnya, lipat gandakanlah amal-amal solihnya ya Allah. Itu yang sangat kami nanti-nantikan ya Allah. Kami tidak akan mungkin ya Rabb sanggup saat kami nanti di Yaumil Mizan. Justru yang menuntut kami, yang tidak terima dengan kami justru adalah orang tua kami ya Rabb. Ampunilah kesalahan kami. Ya Allah ya Rabb, kami sadar ya Rabb, perisai-perisai rezeki kami banyak ya Rabb, melebihi jumlah pasir yang ada di padang pasir, melebihi jumlah tetesan air di lautan ya Rabb. Tapi kami sadar ya, Engkau Maha Pengampun ya. Hadirkanlah ampunan-Mu pada malam hari ini ya Allah. Kami mendekat kepadamu ya, kami kembali kepadamu ya. Kami yakin Engkau Maha Pengampun ya, karena Engkau sebaik-baik, yang Maha menerima taubat ya, dan Engkau yang Maha Penyayang dari semua penyayang ya Allah. Ya Allah ya Allah, jika sekiranya
Tiba waktunya kami nanti Engkau panggil ya Rabb. Izinkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Dalam keadaan kami yang terbaik sedang beribadah kepadamu. Dalam keadaan kami sedang bersujud dalam salat kami ya Rabb. Sehingga kami masih bisa melantunkan kalimat Miftahul Jannah, kalimat kunci surga ya Rabb. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah ya, jika ada sahabat-sahabat bila kami yang hadir pada malam hari ini adalah termasuk bagian dari para syuhada ya Allah. Sekiranya nanti Kau izinkan untuk bisa menyelamatkan satu sama lain. Jadikanlah mereka untuk mengingat kami ya, bahwa kami pernah di satu majelis bersama-sama untuk mengingat-Mu ya Allah. Bahwa kami pernah bersama-sama di kajian Mandat Rezeki secara online ini bersama-sama untuk mendekat mengingat-Mu. Tancapkanlah dalam hatinya untuk bisa memanggil kami ya Allah. Mungkin saat itu kami masih belum ada di surga. Izinkanlah mereka. Engkau izinkan masuk surga terlebih dahulu dan termasuk syuhada untuk bisa menyelamatkan satu sama lain. Jadikanlah kami ini termasuk dari mereka yang diselamatkan ya Allah. Dan jika saat ini mungkin masih ada sahabat-sahabat bila kami sedang berjuang dari kesembuhan, hadirkanlah kesembuhan ya Allah. Sehingga semakin kosong nikmat untuk beribadah kepada-Mu. Wassallallahu ala Muhammad Nabi wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Al-Fatihah. Bismillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat Villa, sahabat surga yang dimuliakan bagikan oleh Allah Ta'ala. Terima kasih Pak Davin atas ilmunya pada malam hari ini. Masya Allah. Sehat-sehat terus Pak Davin, keluarga. Alhamdulillah. Amin, amin. Amin, amin. Allah, amin. Terima kasih Pak Davin. Semoga kita bisa ya ke depan bisa belajar lagi dengan Pak Davin, menimba ilmu lagi yang ya pasti jauh masih banyak yang belum disampaikan oleh Pak Davin untuk kita semuanya. Ya, kita tunggu lagi Pak Davin untuk bisa berbagi dengan kita semuanya. Salam untuk istri. Amin. Ya. Salam untuk istri, untuk anaknya Pak Davin ya. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ya, terima kasih pula sahabat-sahabat Villa semuanya hadir pada malam hari ini ya. Ada siapa saja yang sudah hadir pada malam hari ini, Masya Allah. Ada Bunda Sulistari Tulungagung, terima kasih Bunda Retno, Bunda Eli, ini Bunda Eko Yuningsih, Bunda Diana Rosa, Bunda Inawati, ya Masya Allah. Saat tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya pada malam hari ini, semua yang telah hadir pada malam hari ini, terima kasih yang sebesar-besarnya. Ayo mari ya kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa ya. Istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis bersama-sama sebagai penutup kita pada malam hari ini. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat-sahabat Villa. Jika ada satu hal yang ya baik, yang benar, yang hak itu semata-mata dari Allah. Jika ada suatu hal yang belum baik, mulai dari awal sampai dengan akhir ini, saya beserta dengan Pak Davin mengucapkan ya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon ridhonya agar tidak menjadikan perisai rezeki bagi kami. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Sampai jumpa di pekan depan di kajian rutin setiap Jumat malam di jurus yang lebih dahsyat lagi. Insya Allah jika Allah masih mengizinkan kita berumur yang panjang. Bila taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Ya, mohon izin untuk kita tutup ya. Terima kasih Ustaz Sofi. Sami-sami Bunda. Ya, sama-sama. Allah, barokallah, jazakumullahu khairan Ustaz. Amin. Wa iyaki Bunda.